Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kemudian puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa berkuliah. Salawat serta salam tetap kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah mengatis kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah yakni adanya Islam dan iman. Yang kami hormati kepada Ustaz Sarifuddin selaku pengajar guru fikih kita, dan tak lupa pula kepada kepala sekolah UN serta guru UN dan Zulullah yang kami hormati, dan teman-teman sensi seperjuangan yang kami cintai. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan pelajaran fikih yang berjudul Hadiyah yang artinya Anda. Sebelum kami lanjut memulai presentasi, perkenalkan kami dari kelompok Mangga. Saya Aida Syarifah, saya di sini sebagai moderator. Dan di sini juga ada Miftahul Zulfa yang akan membaca serta mengenalkan kitab yang akan dibaca. Dan di sini juga ada Siriko, Lailatul Nabilah dan Nurjana yang akan dijelaskan. Baiklah, sekarang saya akan persilakan kepada Miftahul Zulfa untuk membaca serta mengartikan. Hadiyatul watan, denda secara bahasa al-mal wajibu fi nafsi, harta yang diwajibkan sebab pembunuhan, wasyar'an dan secara syariat al-mal wajibu bil jinayati, harta yang diwajibkan sebab pidana ada duri atas orang yang merdeka fi nafsi atau fi madunah, sebab pembunuhan atau selain pembunuhan. Anwa'u dia, macam-macam dia tuh dari muslim, dia dari muslim muslimin, orang laki-laki yang merdeka dan muslim. Film diatur dengan ibili, denda membunuh orang laki-laki yang disengaja yaitu 100 unta. Talatu najawatan 30 unta yang usianya 4 tahun, talatu lahikotan dan 30 unta yang usia 3 tahun, warmauna khalifatan dan 40 unta hamil, alatan alan jani yang unta atas pelaku, wadiat yusibihin namdi. Adapun dendanya pidana yang disengaja, warmauna yusibihin filaroni dan tidak pidana yang sadar yang terjadi di tanah haram, awila syurili atau di bulan-bulan muda, awaladi rohimin mahromin atau dilakukan pada kerabat yang muslim awaladi rohimin mahromin atau dilakukan pada kerabat yang masih ada hubungan mahram. Diatur minal ibili yaitu 100 unta, kama dikirana kilatin jani sebagaimana yang disebutkan tadi bagi kerabat pelaku. Muajalatan bisa sisi nina bisa dipikir selama 3 tahun. Kemudian tunggu filmototi biro. Sedangkan denda pidana yang disebutkan selain tadi diatur minat ibili yaitu 1 juta. Yasruna jenawatan 20 tahun 4 tahun, waisuna hikotan dan 20 tahun 3 tahun, waisuna bintangin dan 20 tahun perempuan umur 2 tahun, waisuna badana bunyi dan 20 jantan usia 2 tahun, waisuna bintang mahudi dan 20 tahun perempuan umur 1 tahun. Pada laki-laki majelaskan wajib atas kerabat dari ayah di sinina bisa dipikir dalam 3 tahun. Wadiatul Yahudi dan sedangkan membunuh orang Yahudi, Nasrani dan orang Nasrani al-hulud dakari yaitu laki-laki muslim yang merdeka, laki-laki muslimin itu sepertiga dia muslim, al-hulud dakari yang merdeka yang laki-laki. Kemudian kelima muslimin dan budaya majasi walwasani dan menyembah patung, wasandiki dan menyembah matahari, menawihi dan belum Syria dan muslimnya sepertiga dan seperlima dana orang muslim. Kemudian usaha kulisin dan membunuh perempuan dari sekelompok itu diskusian pada kali ini maka sebaliknya dia tumadu dan nafsi di alam dunianya tindak pidana selain hubungan pembunuhan min atrofin seperti yang mentakubu ma'anin ma'anin menjuruhi tindak pidana menyenangkan yang melukai
يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أن يصدقوا فإن كان من قوم عدوا لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة بينهما وكان الله عليما حكيما. Artinya tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin kecuali karena bersalah. Siapa yang membunuh seorang mukmin karena bersalah hendaklah memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya. Kecuali jika mereka memberikan pembayaran jika dia dari kaum yang memusuhi padahal dia orang yang beriman, hendaklah pembunuh memerdekakan sahaya mukminah. Jika dia dari kaum kafir yang ada perjanjian antara mereka dengan kamu, hendaklah pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan hamba sahaya hendaklah berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai ketetapan bertaubat dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Pengertian diyat berasal dari kata adiyah yang memiliki arti harta pengganti jiwa atau anggota tubuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, diyat merupakan denda atau berupa barang atau uang yang harus dibayar karena melukai atau membunuh seseorang. Merujuk buku hukum pidana Islam Tinjauan Teori karya Ahmad Irwan Hamzani dan Hafiz Ar-Rafiq. Secara terminologis, diyat adalah ganti rugi yang diberikan oleh seorang pelaku tindak pidana kepada korban atau ahli warisnya karena suatu tindak membunuh atau kejahatan terhadap anggota tubuh seseorang. Jadi dapat dipahami bahwa dia di samping sebuah hukuman juga merupakan wujud ganti rugi bagi korban. Dikatakan dalam buku Hadis Ahkam, kajian hadis-hadis hukum pidana Islam atau wujud qisas dan takzir. Diyat atau hari diyat yang dikhususkan sebagai pengganti jiwa atau yang semakna dengannya. Artinya pembayaran diyat itu terjadi karena berkenan dengan kejahatan terhadap jiwa atau nyawa seseorang. Sedangkan Sayyid Sabiq mengatakan diyat adalah sejumlah harta yang disebabkan kepada pelaku sebab terjadinya tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan dan diberikan kepada korban atau walinya. Dapat disimpulkan diyat merupakan harta yang diserahkan pelaku kepada korban jika masih hidup atau kepada wali jika korban sudah meninggal. Dikenakan hukuman diyat menurut ABD Al-Qadir dalam bukunya Tashri' al-Jihadi al-Islami. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang dikenakan hukuman diyat. Penjelasan lengkapnya sebagai berikut. 1. Pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja ialah pembunuhan yang merenggut nyawa seorang yang dilakukan dengan niat oleh pelaku. Unsur dari pembunuhan sengaja adalah pelaku mengendalikan terjadinya kematian dan alat yang digunakan lumrah untuk membunuh. Yang kedua, pembunuhan semi sengaja. Pembunuhan semi sengaja ialah tindak pembunuhan di mana pelaku sengaja memukul korban dengan benda tumpul seperti tongkat, batu, cambuk ataupun tangan. Unsur dari pembunuhan semi sengaja adalah unsur sengaja ketika berbuat pemukulan, serta unsur kekeliripan terlihat dalam ketidakadaan niat untuk membunuh. Yang ketiga, pembunuhan karena kesalahan. Pembunuhan jenis ini terjadi apabila seorang mukallaf melakukan perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan, seperti berburu binatang, tapi malah mengenal manusia dan membuatnya terbunuh kapat. Yang keempat, tindak pidana atas selain jiwa. Tindak pidana atas selain jiwa ialah segala perbuatan yang menyakitkan seseorang yang mengenai badannya, tapi tidak sampai menghilangkan nyawa. Objek sasaran dari tindakan pidana atas selain jiwa ialah perlukaan atas anggota badan, menghilangkan anggota tubuh, perlukaan selain wajah dan kepala. Jenis-jenis diyat. Wahbat Zuhaili dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Al-Mudillatu
Membagi diat menjadi dua jenis, berikut penjelasannya. 1. Diat muhalazah. Diat berat. Diat ini berlaku untuk pembunuhan yang disengaja yang mendapat pengampunan dari wali korban serta pembunuhan yang bersifat semi sengaja. 100 ekor unta diberikan dengan komposisi unta dibagi 3, yaitu 30 ekor unta hikah umur 3 sampai 4 tahun, 30 ekor unta jeddah umur 4 sampai 5 tahun, 40 ekor unta khalifah umur 4 sampai 5 tahun. Diat mukhaffaf atau diat ringan. Diat ini diwajibkan kepada pembunuhan tidak disengaja. Keringanan diat ini dapat dari aspek pembayaran dapat dicicil selama 3 tahun. Komposisi untanya terbagi menjadi 5, yakni 20 ekor unta bintu mahos atau unta betina umur 1 sampai 2 tahun. Yang kedua 20 ekor unta bintu mahos atau unta jantan umur 1 sampai 2 tahun. Yang ketiga 20 ekor unta bintu lahun atau unta betina umur 2 sampai 3 tahun. Yang keempat 20 ekor unta tinggal umur 3 sampai 4 tahun. Yang terakhir 30 ekor unta jeddah atau umur 4 sampai 5 tahun. Hukuman diberlakukan diat. Hikmah diberlakukan diat. Hikmah dalam pembunuhan sengaja menurut Al-Jarwawi seperti yang dikutip Rohmadi dalam memahami keadilan hukum Tuhan dalam kisos dan diat sebagai berikut. Ketika pembunuh membayar uang ganti rugi kepada keluarga terbunuh dengan cara yang damai dan dikehendaki keluarga terbunuh, maka pembunuh telah menghidupkan kembali hidup baru. Keluarga korban merupakan satu-satunya hal yang berpengaruh bagi kehidupan perilaku selanjutnya. Hal itu melanjutkan kemurahan hati dari keluarga terbunuh, sedangkan tujuan diwajibkan membayar diat oleh pelaku pembunuh sebagai ini berikut. Untuk mengatasi dendam kepada perilaku pembunuhan, untuk memberikan efek jera kepada perilaku pembunuhan, untuk selalu mengingat apa yang telah diperbuat, dan lebih berhati-hati lagi ke depannya agar jiwa pembunuh selalu tercela setiap berhadapan dengan keluarga terbunuh. Kisah dalam hukum positif di Indonesia. Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduknya Muslim yang semestinya melakukan hukum kisos. Namun fakta menunjukkan Indonesia tidak memperlakukan hukum kisos. Sebabnya adalah karena negara ini tidak menjadikan hukum Islam sebagai dasar hukumnya. Maka dengan sendirinya kisos tidak dapat dilaksanakan. Berbeda keadaannya apabila negeri ini menyatakan dalam konstitusinya hukum Islam sebagai dasar hukumnya, maka kisos wajib dilaksanakan karena melaksanakan hukum kisos melibatkan negara dan tidak bisa dilaksanakan secara perorangan. Sekalipun Indonesia tidak mencantumkan kisos dalam perundang-undangnya, namun Indonesia menerapkan hukuman mati dalam hukum positifnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dijelaskan tentang kejahatan-kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati, yaitu 1. Pasal 104 tentang pembuatan makar terhadap presiden dan wakil presiden. 2. Pasal 3 ayat 2 tentang membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang dengan RI. 3. Pasal 124 ayat 3 tentang membantu musuh waktu perang. 4. Pasal 140 ayat 3 tentang makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dengan berakibat mati. 5. Pasal 340 tentang pembunuhan berencana. 6. Pasal 365 ayat 4 tentang pencurian yang kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati. 7. Pasal 444 tentang pembajakan di laut, pesisir, dan sungai yang melibatkan kematian. Memperlakukan pidana mati khususnya terhadap pelaku pembunuhan dalam hukum positif. Indonesia masih perlu dipertahankan meskipun terhadap pro dan kontra. Pertimbangannya terutama untuk memenuhkan rasa keadilan dan ketentraman masyarakat. Masyarakat menginginkan keadilan di mana bagi seorang pembunuh sepantasnya dibunuh pula. Ini terbukti dengan adanya idiom di dalam masyarakat yang mengadakan hutang budi dibayar budi dan hutang nyawa dibayar nyawa. Jadi kesimpulannya, hukum denda adalah sanksi yang diberikan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran atau kesalahan. Berikut beberapa kesimpulan
berupa masa depan. Yang kedua, jenis. Denda berupa uang, hukum fisik atau hukum lainnya tergantung pada peraturan yang berlaku. Yang ketiga, penerapan. Hukum denda diterapkan dalam berbagai bidang seperti hukum pidana, hukum perdata, dan peraturan administrasi. Dan yang keempat, proporsionalitas. Besarnya denda biasanya proporsional dengan tingkat kesalahan atau kerugian dan yang ditimbulkan. Baiklah, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.